Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau sharing saja. Sebenarnya ada teman subscribe kita yang tanya, tolong bikin tutorial cara rakit PC dan rakit PC dong bang, gitu kan katanya ya. Jadi di sini kita mau menjelaskan kalau rakit PC itu sebenarnya sangat mudah sekali. Bahkan di sini yang paling penting ya cuma apa ya, rakit PC itu simpel sekali. Bahkan kita di sini rakitnya cuma pakai kayak ginian ya. Jadi casingnya kita pakai akrilik. Terus cuma butuh power supply, kemudian hard disk salah satunya. Ini kita pakai hard disk yang kecil, bukan hard disk yang besar. Ini yang 2,5 ya, bukan yang 3,5. Yang lebih bagus, lebih kenceng lagi itu SSD, tapi kita nggak ada ini karena kita budgetnya minim. Kemudian VGA, ini VGA nggak dipasang juga nggak apa-apa. Ini cuma daripada nggak aja, VGA-nya kecil sekali. Kemudian fan juga, prosesor, kemudian ya tinggal tancap-tancap. Coba kita nyalakan dulu. Ini baru kita pasang di sini ya. Kita nyalakan, masuk ininya. Coba. Kita walaupun pakai VGA tapi memang sudah disetting dari BIOSnya, kita displaynya dari VGA yang onboard ya, yang ada di motherboard. Jadi lebih ya, memang biar lebih simpel aja sih. Kemudian kita tinggal nyalakan sabuk listriknya. Power supply jangan lupa dinyalakan. Kemudian ya kurang kecil pakai ini, jadi dia butuh kayak untuk jumpernya ya. Nah, jadi ya memang seperti ini. Ini motherboard kita pakai yang Gigabyte yang GAH110D3A. Ini edisi mining, atau bisa mining bisa gaming sih katanya. Karena untuk chipset VGA-nya kan banyak ini. Nanti lain kesempatan kita akan update VGA-nya biar lebih kenceng ya. Dan RAM juga kita pakai yang DDR4 yang 4 GB. Ya pokoknya minim sekali. Cuma ya sesimpel itu ya sebenarnya untuk rakit PC itu ya. Jadi kita langsung akan coba kita rakit pakai motherboard baru, motherboard yang lain, karena kebetulan ada garapan seperti itu. Ini semua minta dirakit PC-nya ya. Jadi intinya ada orang yang mau rakit PC dan sekarang pokoknya berantakan sekali. Kebetulan ada yang tanya dan kita sudah berikan yang sesimpel ini, jadi nggak seribet yang ada di orang-orang pakai yang harga lumayan mahal ini. Bahkan budgetnya sangat minim sekali. Casing pun kita bikin sendiri ya. Oke lah, lanjut, kita akan lanjut ke perakitan motherboard yang lain ya. Jadi mulai dari nol itu sistemnya seperti apa. Intinya yang penting itu cuma dari power supply, kemudian power supply-nya ini kemudian ke sini ya. Dan untuk bootingnya tinggal ke hard disk. Pokoknya intinya cuma 3 itu. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Oke, kita lanjut rakitnya. Wes. Oke, sekarang sudah kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah motherboard. Ini yang kita akan rakit yang hanya untuk kebutuhan ngetik saja ya. Ngetik dan juga ngeprint, ini hanya untuk mengetikkan. Jadi kita pakai yang low budget. Ini adalah motherboard soket 775. Ini dengan prosesornya kita sudah siapkan Intel Core 2 yang 3,0 ya. Ini sudah kita kasih pastanya itu harganya 15.000, pokoknya secukupnya. Di sini kita taruh router ini. Kita taruh ininya, chipsetnya ini kita taruh ke sini. Jadi kalau mau masang chipset itu sesuai ininya ya. Jadi kayak di sini ada tandanya, kayak ada kuning ini segitiganya. Nah, segitiga itu kita taruh di sini. Di sini juga ada tanda yang segitiga. Nah, di sini ini untuk sudut-sudutnya semuanya berbentuk sudut atau presisi, dan di sini ada kayak yang segitiga gitu ya. Jadi segitiganya kita taruh di sini seperti ini. Nah, otomatis kalau kebalik dia nggak mau, tempatnya nggak mau masuk gitu ya. Jadi setelah itu kita kancing seperti ini, memang agak keras. Nah, setelah seperti ini kita pasang kipasnya. Jadi kipas kita pakai yang Intel juga. Untuk kipas bisa, kita kan ini soketnya mau taruh sini, jadi biar nggak kemana-mana kabelnya, kita taruhnya seperti ini.
jadi semuanya sudah masuk sampai tembus ini ya. Dan untuk mengancingnya silakan ditekan kemudian putar ke kanan seperti ini. Ini untuk ngancing si kancingannya ini ya. Sebanyak keempat-empatnya ditekan kemudian putar ke kanan. Setelah itu untuk kabelnya sendiri ini kita arahkan ke sini biar rapi, biar nanti nggak mengganggu perputaran kipas ya. Kalau sudah dipasang jadi biar rapi gitu. Ini kita pasang di sini. Untuk yang soket kipasnya ini juga nggak mau masuk kalau dia kebalik. Nah, kemudian RAM-nya kita menggunakan DDR2. Di sini sudah kita siapkan 2 keping. 2 keping 1 2 GB yang 1 1 GB ya. Ini kita pasang. Untuk pemasangan RAM juga sama. Ini harus kita buka dulu keduanya, dan juga kalau kebalik dia nggak mau masuk ya. Jadi misalnya, nah ini kan masuk. Jadi kalau kebalik dia nggak bisa masuk. Ini nggak bisa dipaksa juga nggak bisa. Ini kita pasang sebelah sini dulu. Otomatis ngancing ya, jadi kancingannya itu kalau RAM-nya kita tekan dia langsung ngancing. Nah ini ya, setelah RAM dan juga prosesor sudah kita pasang, ini seharusnya ya intinya cuma itu ya. Kemudian kalau untuk power supply ini kita pakai yang sebenarnya di casingnya ini sudah ada ya, tapi kita pakai yang ini, tinggal taruh saja. Ini juga untuk power supply-nya ini ke motherboard, kalau kebalik dia juga nggak mau masuk ya. Jadi misalnya kita balik seperti ini, dia juga nggak bakalan masuk, nggak mau masuk ya. Jadi kita taruh seperti ini, kita tekan sampai presisi. Kemudian yang ini ada 4 pin, kita taruh di soket yang dekat chipset sini ya. Ini juga kalau kebalik dia nggak mau masuk, jadi harus pas. Kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa tes ke monitor ya. Ini untuk memastikan kalau motherboardnya baik-baik saja. Jadi soket VGA nya kita colokkan, kemudian ini sebelumnya kita masukkan ke power supply. Kita membutuhkan untuk jumpernya ini ya, kita butuhkan F panel. Jadi di sini F panelnya ada di sebelah mana? Nah, ada di sini ya. Jadi panelnya ada di sini. Jadi kita nanti akan jumper ke sini. Oke lah. Ini kita colokkan ke stromnya. Keyboard kita colokkan untuk cek di BIOS-nya ya. Sudah nyala untuk monitornya. Oke. Setelah semuanya oke siap, jadi sekarang kita jumper panelnya. Di sini kebetulan ada lampunya, jadi menandakan bahwa stromnya sudah masuk. Oke, dia sudah nyala. Kemudian kita akan masuk BIOS dengan cara untuk 775 biasanya Dell ya. Bisa tampil. Kalau sudah tampil seperti ini, kita pilih F1. Kalau sudah tampil seperti ini, kita tinggal install Windows-nya saja. Jadi kita tinggal tinggal pindahin mesin ini ke casing-nya sini ya. Jadi tinggal pasang saja, seharusnya kalau pasang enak. Jadi intinya kalau untuk motherboard seperti ini, rakit PC seperti ini, itu yang paling penting cuma ini sama ini ya. Kemudian yang ini kita masukkan ke harddisk. Jadi misalnya kita mau harddisk, saya kasih contoh harddisk. Nah, jadi kalau untuk mau yang harddisk itu kita bisa pakai harddisk yang 2,5. Ini seharusnya untuk laptop, tapi saya sering juga pakai ini. Kemudian ini untuk arus listriknya juga ke sini. Kalau kebalik dia juga nggak akan masuk. Lagian kalau nggak masuk jangan dipaksa ya. Maupun yang ini juga sama. Kalau kebalik juga nggak masuk. Kemudian kita membutuhkan penghubungnya dari harddisk ini ke motherboard ya. Kalau yang ini kan dari supply setrumnya. Jadi ini untuk setrum ke yang sini. Jadi kalau untuk penghubung harddisk ke motherboard kita membutuhkan kabel SATA. Jadi kabel SATA sebentar kita ambil dulu. Nah, ini dia kabel SATA seperti ini ya. Jadi kita membutuhkan kabel SATA. Untuk ini silakan. Sini kan ada soket SATA-nya ada 2 biji. Jadi kita masukin. Ini juga kalau diperhatikan sebentar ya. Kalau diperhatikan ini kayak soketnya gitu ya. Ada bentuk L-nya seperti ini. Jadi kalau dia
L seperti itu kan di sini lubangnya juga sama L seperti itu ya. Jadi kalau kebalik otomatis dia nggak mau masuk ya. Jadi tinggal masukkan sini. Setelah dimasukkan, yang ini juga dimasukkan ke harddisknya. Kemudian yang supply setrumnya ini kita masukkan juga ke harddisk. Nanti otomatis kebaca dan tinggal install Windowsnya. Dan untuk cara install Windowsnya kita sudah pernah share. Nanti kita share di linknya di deskripsi ya. Kita taruh linknya di deskripsi. Jadi sesimpel itu rakit PC sebenarnya, simpel itu. Kalau ini tinggal masang ke situ sepertinya semuanya mudah banget. Dan untuk masang ini ya kayak F-panel seperti ini. Jadi kalau untuk pemasangan ini kita akan bikinkan di video lain aja lah ya. Jadi ini kan banyak nih soket-soketnya ini. Jadi nanti kita bikinkan satu video lain supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nanti kalau panjang-panjang kita repot untuk uploadnya. Ukurannya nanti lumayan besar ya. Jadi untuk rakit PC itu simpelnya, jadi sesimpel ini sebenarnya, cuma sesimpel ini. Langsung nyala seperti itu. Jadi intinya garis besarnya juga seperti ini. Nanti kalau untuk masalah panel-panel seperti ini akan kita share di video berikutnya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau ada yang masih mengalami kesulitan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan bantu kita jawab ya. Dan di sini kita juga yang sesimpel-simpel ini kita bahkan nggak pakai besi. Oke lah, jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.